itu tentang gimana sih dok tipsnya tuh biar cepet tidur gitu, ke hal-hal yang apa yang harus dilakuin itu biar cepet tidur. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk cepat tertidur, walau harus dicari penyebab sulit tidurnya apa ya. Salah satunya dengan meditasi, relaksasi ya. Kalau ada ansietas maka stress management, stress control bisa dibantu juga dengan relaksasi seperti yoga, mengatur latihan pernapasan dan mencari penyebab-penyebab, karena kita akan masuk ke dalam slide berikutnya apakah penyebab gangguan tidur, sehingga kalau kita sudah mengetahui penyebabnya akan mendapatkan clue atau petunjuk bagaimana untuk menanganinya. Jadi harus dikasih tahu penyebabnya dulu dari gangguan tidur itu, baru kita tahu ya cara mengatasinya. Ya, sebaiknya dimasukkan dulu kategori gangguan tidurnya yang mana, kemudian dicari penyebabnya sehingga bisa dicari dan diterapi untuk menangani sleep disorder atau gangguannya. Kemudian kita masuk kepada slide symptom and causes, jadi gejala dan penyebab dari gangguan tidur atau sleep disorder ini. Ya, jadi gejala dan tanda dari gangguan tidur bisa mencakup adalah sulit untuk tertidur lebih dari 30 menit ya. Jadi harusnya kalau kita yang normal dalam 30 menit itu udah bisa tidur ya. Kedua adalah masalah untuk tetap tidur kalau kita sudah jatuh tertidur ya, jadi kebangun terus nggak bisa tidur lagi. Nah, ini banyak dialami oleh orang dan tidak disadari bahwa ini merupakan gangguan tidur. Jadi kalau dia kebangun, dia udah tidur tapi dok saya cepat kebangun dan sulit tidur lagi. Kemudian apalagi gejala yang harus diwaspadai ya, tadi ingatkan kalau ada teman atau saudara kita yang udah 30 menit nih nggak bisa tidur juga, atau tidur tapi kebangun terus nggak bisa tidur lagi. Kemudian ada saat tidur mengalami snoring atau mengorok tadi. Kemudian seperti gasping itu seperti hunger for air, jadi kayak sesak atau seperti tersedak ya, lagi tidur nih. Nah, ini juga hati-hati merupakan gangguan tidur. Kemudian merasa saat sedang tidur merasa seperti ingin gerak-gerak saat sedang tidur, kemudian akhirnya gerak-gerak terus. Nah, ini juga harus diperhatikan. Dan perasaan ada juga merasa tidak bisa bergerak saat terbangun. Dia udah bangun dari tidur merasa sulit terbangun. Nah, ini juga harus diperhatikan sebagai salah satu gejala adanya sleeping disorder atau gangguan tidur. Kemudian kalau siangnya bagaimana? Itu tadi kan kalau sedang tidur. Kalau ada gak gejala gangguan tidur yang kita lihatnya saat tidak tidur tapi saat siang harinya. Nah, ada gejala dan tanda yang kita bisa sebagai indikator atau indikasi jangan-jangan malamnya orang ini tidurnya ada gangguan. Misalnya orang tersebut ngantuk aja ya, daytime sleepiness. Jadi harusnya siang-siang dia nggak ngantuk, ini malah mengantuk, sehingga jadi sering ingin tidur di siang hari atau bahkan terjatuh tertidur saat sedang melakukan kegiatan di siang hari. Kemudian adanya perubahan tingkah laku, susah fokus, diajak ngomong nggak fokus, belajar bacanya nggak fokus. Nah, ini coba tanya dulu ada gangguan tidur atau tidak. Terus gimana sih tahu-tahu kamu punya teman gampang berubah moodnya mendadak, kemudian suka marah-marah ya, gampang tersinggung. Tanya dulu, kamu tidurnya bagaimana tadi malam? Jangan-jangan udah 3 bulan tidurnya nggak bagus, sehingga perubahan mood changes atau gangguan mood gara-gara adanya gangguan tidur. Nah, kemudian di sekolah atau di kerjaan, kok kalau ada janji apa-apa kok suka ketinggalan atau tidak bisa melakukan manage time seperti yang seharusnya. Satu lagi yang penting adalah
gampang jatuh atau misalnya tertidur saat menyetir, terjadi kecelakaan. Ya, ini juga ada dialami seorang pekerja yang bolak-balik nabrak, ternyata walaupun hanya less than 1 second, jadi kurang dari 1 detik, dia jatuh tertidur saat dia menyetir. Nah, akhirnya sering mengalami accident, kecelakaan ya, atau dia lagi jalan suka terjatuh, namun mungkin dianggap enteng sehingga tidak terdeteksi bahwa itu adalah salah satu gejala pada siang hari yang disebabkan oleh gangguan tidur pada malam harinya. Begitu.